Nah, ini murah aja kok udah sekeren ini ya. Biasanya nanti kalau udah full 100, ini akan berhenti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan video kali ini, saya akan mencoba membagikan bagaimana cara saya merubah mesin jam dinding ini agar baterainya bisa dicas. Karena saya bosan nih beli baterai jam dinding ini. Walaupun harganya nggak seberapa ya, tapi kalau keseringan kadang ada kuat 1 tahun, tapi untuk mesin-mesin jam dinding sekarang itu jarang banget ya yang kuat untuk 1 tahun. Kalau beda sama dengan mesin jam dinding buatan-buatan zaman dulu ya. Kali ini saya akan mencoba menggunakan bekas apa ini? Baterai handphone. Nah, sebenarnya sih ada yang lebih gede ya ampernya. Yang ini. Cuman ini susah nanti untuk penempatannya. Jadi saya pakai yang ini aja, yang 800 mili ampere ya. Ini udah cukup ya mungkin. Bagaimana caranya supaya nanti bisa nempel di sini. Kemudian kita kasih modul charger. Mana modul chargernya? Saya cari dulu ya modul chargernya dan peralatan-peralatan yang lain. Oh, di sini saya menggunakan IC untuk menurunkan tegangan karena tegangan baterai ini 3,7 volt, sementara untuk jam dinding butuhnya hanya 1,5 volt. Jadi saya turunkan dengan IC, mana IC-nya? Ini nih, IC apa ini nih? Saya dapat online ini. Saya lihat dulu pakai ini ya. Tapi nggak fokus. Nah, ini nih, kelihatan nih. AMS 111, di bawahnya ada 1,5. Nah, ini menunjukkan bahwa ini bisa menurunkan tegangan dari beberapa volt DC ya menjadi 1,5 volt DC. Dan bagaimana nanti supaya bisa di charger, saya udah siapkan juga modul chargernya. Saya cari dulu. Nah, ini. Oke, videonya saya post. Baik, lanjut lagi. Ini saya dapat udah nemuin ini modul charger mini. Ini bisa kita charger melalui atau menggunakan charger HP. Ini soketnya udah menggunakan soket Type C ya, atau tipe C. Nah, seperti ini. Jadi untuk mempermudah kita ngecas nantinya, di jam dinding kita bisa dicas. Nggak usah beli-beli baterai lagi. Baik, akan coba saya rakit aja. Nah, ini untuk IC-nya, untuk IC regulatornya, ataupun penurun tegangannya. Saya udah menentukan atau saya udah mencari dari mana inputnya, kemudian groundnya yang mana. Nah, seperti ini inputnya dari sebelah kanan ini ya, beda dengan IC-IC yang besar itu, yang penurun tegangan, IC regulator itu. Kalau ini mah dari kanan ya. Mana nih nggak fokus, kameranya nggak fokus. Coba fokusin dulu. Aduh, susah nih kalau pakai autofocus, jadi nggak fokus. Harusnya manual fokus nih kameranya. Oh ya, pokoknya itulah, susah. Coba singkirin dulu yang ini supaya bisa fokus. Nah, ini. Nah, susah ternyata kameranya.
Nah, teman-teman saya lihat aja pakai ini ya. Nah, nih. Nah, apa fokus juga. Nah, itu yang sebelah kanan di kamera adalah input, kemudian yang tengah adalah output, dan yang sebelah kiri ini adalah ground ataupun min. Nah, ini sudah saya kasih elko sengaja biar nggak lupa ya. Di elko min dan plus yang tengah. Tuh. Langsung saja saya rakit. Saya siapin dulu soldernya. Nah, untuk yang ini juga sebagai ground ya, yang ini nih. Ini sebagai ground. Kita langsung tempelin aja ke apa namanya ini? Dudukan bagian baterai jam dindingnya seperti ini. Ya, sini aja nanti saya tempelin. Ini juga bekas nih. Bekas tempelin. Untuk yang hobi ngoprek ya, silakan dicoba. Untuk IC-nya ini murah ya, berapa ribu rupiah, cuman 2000 atau berapa saya lupa. Ya, mesin jam dinding ini nanti saya akan pasang di dinding ya, karena ini emang dinding, cuman tanpa casing ini, jadi langsung saja nanti saya cantel di tembok, dan temboknya udah saya kasih angka-angka seperti penampakan tadi di awal ya. Cuman temboknya udah saya kasih angka-angka seperti itu. Jadi ini tanpa casing jam ya pada umumnya. Langsung saja saya solder di sini. Susah ya. Cukup susah juga. Buat teman-teman yang hobi elektronik, silahkan mencoba ya. Siapa tahu bermanfaat. Buat yang bosan dengan membeli baterai jam dinding, bisa dicoba. Mungkin kalau ada mah baterainya yang lebih gede lagi ampernya ya, biar awet. Jadi kita lanjut. Kita pasang dulu modul chargernya. Ya, kita pasang modul chargernya. Ini adalah P plus nih. Ini ada indikatornya juga, nanti kita coba aja ya kalau udah selesai. Ini adalah B plus. Susah fokus. Ini B plusnya yang ini. Ini B min yang ini. Oke, saya solder dulu. Ini saya lock ternyata. Fokusnya saya lock, jadi bisa auto. Sana. Nah, yang belum subscribe, teman-teman boleh subscribe dulu lah. Ada salahnya subscribe. Saya cari kabel-kabel dulu yang kecil-kecil aja kabelnya ya. Kabel-kabel bekas aja lah. Asal masih bisa dipakai. Ke yang tengah ini, ke body ininya itu output ya, output. Jadi yang groundnya yang ini. Coba kita lihat dulu biar nggak salah paham nanti ya. Nah, yang ini adalah output plus, langsung ditempel di kaki ataupun di soket baterai jam dinding bagian plusnya. Yang ini inputnya, ini outputnya sama,
tengah ini sama dengan yang ini. Sementara ini minnya di sini, groundnya ini ya. Jadi ini tegangan minnya ke sini. Nah, yang ini min. Karena yang min ternyata baterainya di sini. Yuk lanjut. Saya akan kasih kabel dulu di bagian ini modul chargernya. Kemudian kita solder di sini. Kita cek dulu apakah masih ada tegangannya. Ini baterainya juga nggak tahu masih ada enggak ya. Tapi kalau enggak juga nggak masalah, asal tidak ngedrop banget, tidak nol banget. Saya cek dulu ya. Saya cek dulu apakah ada. Ternyata nggak ada nih. Oh, ada 3,5 masih ada ya. 3,5 aslinya kan 3,7, masih bagus lah. Kita solder dulu ke modul chargernya. Harusnya sih sekalian sama kabel buat input outputnya ya. Oke, ini sudah. Kita tes dulu apakah outputnya sesuai atau tidak. Oh, ternyata ini jamnya sudah muter ya. Nah, 1,5. Mana nih? 1,5 volt ya, tuh. Oke. Dan ini jamnya mesin jamnya udah berbunyi nih. Nah. Udah tak. Tinggal kita beresin aja. Nanti kita lem bakar aja. Lem bakar. Terlalu susah di bagian sininya. Mana redup asal nempel. Kita coba charger dulu ya. Kita coba charger. Oke, tuh. Oke. Saya coba ngecek chargernya apa fungsi apa enggak nih ya. Kok nggak nyala ya? Apa mati nih? Nggak masuk. Nah, ini casanya nggak masuk. Keren casanya. Apa model chargernya keren nih, teman-teman. Saya lihat nih ada indikatornya. Ini murah aja kok udah sekeren ini ya. Biasanya nanti kalau udah full 100, ini akan berhenti ya. Dan ini juga udah 100% nih kayaknya ya. Nanti indikatornya ini. Baik teman-teman, tadi kan udah lihat modul chargernya udah berfungsi, dan setelah ini saya akan langsung bereskan aja. Videonya akan saya percepat ya.
Bisa rapikan dengan kasih lem bakar aja. Bisa tembakannya nggak ada, saya bakar aja pakai korek ya. Atau bisa saya pause dulu lah videonya. Baik teman-teman, ini adalah penampakannya udah seperti ini ya. Udah saya kasih lem, udah dilem, dan ya nggak apa-apa lah agak berantakan seperti ini. Nanti ke ini di belakang ini ya, nanti depannya seperti ini. Nanti ini saya cantel ke paku langsung di tembok seperti ini. Oke, kita coba pasang jarumnya ya. Ini jarumnya juga udah saya sambung pakai kertas karena diameter yang di temboknya itu cukup besar ya, cukup besar. Jadinya saya sambung pakai kertas biar nggak panjang lah, ala-ala jam dinding besar itu yang beli, yang jadi. Saya mah bikin sendiri aja pakai mesin jam dinding biasa. Dan jarumnya juga jarum biasa, ini saya potong, kemudian saya sambung pakai kertas biar nggak terlalu berat ya bebannya. Kita coba pasang aja. Cuman untuk jarum detikannya ini nggak saya pasang ya. Ini hanya jarum jam sama menit. Jam sama menit aja. Oke, seperti ini. Lala, ini jamnya udah muter. Yuk, kita samain aja. Jam berapa sekarang ya? Nah, teman-teman, jadinya seperti ini ya, kurang lebih. Ini menunjukkan jam 11:52, kurang lebih ya. Soalnya bukan jam digital, jadi nggak benar-benar presisi keakuratannya ya. Untuk menitannya seperti ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.